Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji apa saja yang perlu kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Para ulama terdahulu persiapan mereka dan perhatian mereka terhadap bulan Ramadan itu setiap hari, boleh dikatakan begitu. Terus para ulama, para sahabat, ulama salaf anggenipun memperhatikan bulan Ramadan menika saben dinten. Kok bisa setiap hari diriwayatkan, dipun riwayatkan bilih para ulama itu, para sahabat dan ulama setelahnya, berdoa. Jadi satu tahun itu dibagi menjadi dua bagian. Tahun pinten bulan. Tahun itu kali 11 bulan. Dibagi menjadi dua. 12 jadi 2, 6. 6 bulan sebelum Ramadan dan 6 bulan setelah Ramadan. Itu pembagiannya. Apa doa mereka? Doa mereka itu 6 bulan sebelum Ramadan berdoa supados pinanggih bulan Ramadan. Di 6 bulan sebelum Ramadan. Saat ini pun pinten bulan sebelum Ramadan? 1 bulan kurang. Ya. Kadang itu pun kita belum berdoa. Niki bahasa Indonesia sakit ya. 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan. Sekarang tinggal 1 bulan. Itu pun kita terkadang belum berdoa. Cuma baca status orang. Bapak-bapak ngerti status betul, Pak? Status teng pundi? Nggih. Jadi terkadang cuma membaca tulisan orang, Pak. Baca, ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Belum pernah kita ini mengangkat tangan.
Doa minta sungguh-sungguh biar ketemu dengan Ramadan. Allahumma ya Allah, balighna Ramadan. Pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Jadi waktu tinggal 1 bulan, tapi kita kadang belum pernah berdoa. Cuma membaca ada tulisan orang. Nah, maka kalau bisa dikatakan atau bisa dikatakan ulama itu dalam perhatiannya terhadap Ramadan boleh dikatakan setiap hari. 6 tahun sebelum, kok 6 tahun, 6 bulan sebelum Ramadan mereka apa? Berdoa agar ketemu bulan Ramadan. 6 bulan setelahnya, 6 bulan itu berarti berapa hari? Pinten-pinten 6 bulan itu? 30 kali 6 120 hari. Itu ndonga. Ya Allah, terimalah amalan kami di bulan Ramadan. Jadi tiap hari itu memikirkan apa? Ramadan. Kita kadang kepikiran Ramadan niku nek pun mepet. Sing dipikir napa? Bukane anggo opo? Sahure anggo opo? Itu bagus karena buka dan sahur termasuk napa? Ibadah. Masih mending daripada tidak kepikiran. Nah, maka kajian pengaosan ingkang kados mekaten tentang menjelang bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan, persiapan bulan Ramadan, amalan-amalan di bulan Ramadan, itu agar fungsinipun supados kula lan panjenengan niku kelingan bulan Ramadan. Maka sebetulnya kalau 6 bulan sebelum Ramadan itu ada kajian tentang Ramadan, ayo ini masih 6 bulan dari Ramadan, dulu ulama salaf doa supaya minta ketemu bulan Ramadan misalnya. Tapi kebanyakan biasanya pun kajian tentang bulan Ramadan itu menjelang, ya sebulan, 2 pekan, itu ustadz pasti diminta biasanya temanya tentang Ramadan. Mungkin suatu saat 6 bulan sebelum Ramadan, ustadz temanya tentang Ramadan. Jadi biar kita ini apa? Rindu. Semakin sering disebut, biasanya akan semakin apa? Rindu. Nek wong Jawa niku kondo witing tresno. Nah, nyaut no. Witing tresno jalaran sapa? Nek bosone rada keren nih, waiting present because of kulinten. Napa niku Bu artosipun? Waiting present because of kulinten. Kami mawon. Witing le maca waiting. Tresno le maca present. Jadi Jawa di Inggris ki. Napa Jawa di Lombok ki. Nah, kita ini nuwun sewu ya, kajian-kajian macam ini itu supaya kita tumbuh rasa rindu. Itu yang pertama. Di antaranya kenapa tumbuh rasa rindu? Kita ini banyak dosa. Kita ini banyak kesalahan. Ramadan kesempatan ngelebur. Ramadan kesempatan meningkatkan diri menjadi lebih baik. Kata Allah, la'allakum tattaqun. Ini di antara
fungsi, manfaat, kajian-kajian tentang Ramadan. Selanjutnya, kita sudah tahu tentang akan datangnya Ramadan, insya Allah. Maka langkah yang pertama dalam menyambut datangnya bulan Ramadan adalah satu, berdoa. Sebagaimana para ulama dahulu berdoa. Doanya yang sederhana ya tadi. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jadi kalau sudah doa begitu, sudah niat napa dereng? Peniat napa dereng? Kalau sudah doa begitu berarti sudah pasang niat. Lah kok ternyata panjenengan napa kula lan panjenengan? Ini contoh sinten iki. Lah kok ternyata panjenengan mboten dugi bulan Ramadan amargi. Amargi napa? Amargi dipun umumaken teng masjid. Dipun umumaken teng masjid niku pripun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun kapundhut dening Allah ibu sinten? Sing contoh, sik wani. Ibu Fulana bin Fulan kanthi yuswa 50 tahun. Nah, sing 50 tahun krasa. Sing 50 tahun krasa. Karena mungkin sudah meninggal. Sampun itu. Saya tuwa, saya cedhak patine. Leres napa mboten? Ngaku. Berarti kadang yang mati duluan yang tua, yang muda belakangan. Kadang yang muda belakangan, yang tua duluan. Gitu? Jadi pertama doa. Ini cara menyambut. Doa supaya kita ketemu bulan Ramadan. Semakin sering berdoa, maka semakin tumbuh rasa cinta. Itu salah satu cara menumbuhkan rasa cinta. Sering disebut-sebut. Makanya kalau kita ingin cinta Allah, caranya pripun? Sering menyebut nama Allah. Zikir. Atau sering membaca Al-Quran, baik membaca ataupun lewat HP. Baik membaca ataupun lewat HP Malaysia. Lewat hafalan. Atuh banget ya. Malahnya bapak mertua itu rahimahullah, itu paling nggak seneng ngaji niku dibedot-bedot. Beliau itu paling nggak suka kalau ngaji nopo dibedot-bedot. Jadi kita nanti akan masuk ke dalam itu pas gitu. Tapi kadang sudah dipedot, jawabnya apa? Salah. Baca Quran itu baik lewat membaca ataupun lewat itu contoh yang tadi, contoh yang salah lewat HP. Lewat HP yang baca berarti. Jadi bisa membaca tulisan atau
Lewat hafalan. Lewat hafalan contohnya baca apa? Al-Fatihah. Mau ngafali Al-Fatihah? Al-Ikhlas. Napa malih? Al-Falaq. An-Nas. Napa malih? Ar-Rahman. Biasanya seneng niku. Al-Waqiah. Sing seneng-seneng niku Yasin biasanya itu Al-Kahfi ya. Tidak apa-apa, yang hafal kita ulang-ulang. Itu baca Quran. Semakin sering disebut nama Allah, hati kita akan semakin cinta. Witing terus no jalaran soko. Semakin kulino kita ini membaca, menyebut nama Allah, maka kita akan semakin cinta. Dan salah satu tanda cinta ya memang seringnya nyebut. Anak muda itu kalau lagi cinta, neng montore ditulis ini, ngupaku, rap, ya. Di buku tulisnya juga ditulis nama yang dicintainya. Kan napa? Hafalan HP saniki. Teng HP ini juga ditulis nama yang dicintai. Ya, jadi kalau cinta sering-seringlah, kalau ingin cinta sering-seringlah menyebut yang ingin kita cintai. Dan tanda cinta adalah kita sering-sering menyebut yang ingin kita atau yang kita cintai. Kalau kita ingin cinta Allah, seringlah sebut Allah. Dengan sering menyebut Allah, itulah tanda cinta seorang kepada Allah. Pingin cinta pada bulan Ramadan, ya sering sebut saja bulan Ramadan dalam doa-doa kita. Ya Allah, mugi kula dipun paringi saged kepanggih kalian bulan Ramadan. Ini yang pertama. Doa supaya kita ini dipertemukan dengan bulan Ramadan. Yang kedua, senang. Kita harus menyambut Ramadan dengan rasa senang dan gembira. Mboten sedih. Wah, nek Ramadan ku bakal ora iso mangan iki, ora iso mangan itu. Sedih. Atau nek Ramadan kerjaku dadi kelangan kerja. Bukan itu. Bukan sedih. Tapi justru harus gembira. Pertanyaannya, kenapa gembira? Kenapa kita gembira bertemu dengan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, di mana amalan-amalan soleh akan dimudahkan oleh Allah. Kenapa mudah? Yang nopo kok amal soleh gampang banget di bulan Ramadan. Sholat mak jegega, tangi mak jenggali, jenggila, sahur ya mak. Kenapa amal soleh mudah di bulan Ramadan? Karena setan dibelenggu. Jadi tidak ada lagi yang menghalangi. Yang menghalangi cuma jiwa kita yang sudah dilatih sama setan. Terus, kita ini gembira. Kenapa? Karena akan ada bulan yang mulia. Bulan pengampunan dosa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, apabila Ramadan itu sudah datang, maka tuftahu abwabul jannah." Semua pintu-pintu surga akan dibuka. Wa tughlaqu abwabun niran, dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Wa tusaffadus syayatin,
dan setan-setan akan dibelenggu. Kemudian wayuna dimunadi. Nanti akan ada yang menyeru. Ya baghiya syarr aqsir wa ya baghiyal khairi aqbil. Akan ada penyeru, orang yang berteriak-teriak, dan kita mungkin nggak dengar teriakannya. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, ini saatnya kalian bersemangat. Wahai orang-orang yang biasa berbuat buruk, ini saatnya kalian berhenti. Walillahi utaqa'u minan nar. Dan Allah memiliki orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Wadzalika kullalailah. Dan itu terjadi di setiap malam. Jadi setiap malam itu, setiap malam akan ada orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Ibarat kita itu punya hutang. Ibarat kita itu punya hutang. Hutangnya gede banget. Kemudian dijanjikan, nanti kalau bulan Januari ya, akan ada orang-orang yang dibebaskan dari hutang setiap malamnya. Maka orang-orang yang punya hutang nunggu-nunggu. Jenengku metu orang. Ya, nunggu-nunggu apakah dia dibebaskan dari hutang atau tidak. Sama, seorang yang beriman tahu bahwa setiap malam itu di bulan Ramadan akan ada pembebasan orang-orang dari api neraka. Maka kita nunggu-nunggu. Kita berharap. Setiap malam kita berdoa, Allahumma a'tiq riqabi minan nar. Ya Allah, bebaskanlah aku dari api neraka, ya Allah. Doa. Nah, kalau sudah dibebaskan dari api neraka kan luar biasa ini. Kita nggak ada jaminan. Tapi kalau sampai kita ini termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka, itu sudah kebahagiaan yang luar biasa. Tiap malam Allah akan memilih hamba-hambanya untuk dibebaskan dengan api dari api. Maka kita ini harus bahagia. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah datang bulan Ramadan, beliau memberi kabar gembira kepada teman-temannya, kepada para sahabatnya. Qad ja'akum syahrul Ramadan. Wahai sahabatku, bulan Ramadan telah tiba. Jadi ini kabar gembira, menunjukkan bahwa cara menyambut bulan Ramadan dengan gembira. Kalau cah cilik-cilik nggih biasanya seneng nggih. Yang napa rem? Panganan. Akeh panganan. Dan memang Masya Allah, Ramadan itu berkah nggih. Saya pernah tinggal di satu kampung. Selama Ramadan nggak pernah masak. Teng mriki nggih napa mboten? Nggak pernah masak. Kalau masak nanti nggak kemakan malah. Karena tonggone ngeteri. Dari masjid ngeteri. Kita datang ke masjid disuguhi. Pulang traweh bawa sisanya. Jadi udah berapa numpuk di rumah. Stoknya luar biasa. Sampai ayam pun ikut gembira. Pitik nih loh, eman-eman ikut gembira. Dapat sisa dari
makanan. Kadang saking banyaknya enggak kemakan. Akhirnya kita kasih ayam. Walaupun di Idul Fitri kita makan dia. Wis ngono mangan sing akeh ya. Lemu. Bodoh tak belen. Ya, Masya Allah. Itu keberkahan dari sisi dunia luar biasa. Ibadah pun enteng banget. Yang biasanya ke masjid itu apa? Malas-malasan. Ini kalau bulan Ramadan, Masya Allah, full. Apalagi kadang hari-hari pertama. Sampai beberapa masjid ini membangun teratak. Nyewa apa? Teratak untuk nyambut datangnya Ramadan. Walaupun nanti ya lama-lama apa? Kosong teratak ya. Nanti insya Allah makanya ada cara penyambutan supaya tidak terjadi kekosongan di bulan Ramadan. Jadi yang pertama menyambut dengan apa? Doa. Yang kedua dengan bahagia. Yang ketiga latihan. Nah, ini. Latihan menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu ibaratnya perlombaan. Ibarat apa? Perlombaan. Namanya orang lomba itu nggak bisa jadi atlet karbitan. Ingin ikut lomba harus apa? Latihan. Kayak atlet itu, atlet bela diri itu paling enggak ya 10 kilo itu larinya. Latihan rutin. Kalau bisa sehari 10 kilo biar staminanya apa? Fit. Saatnya tanding ora gampang ngos-ngosan. Nah, nek atlet kadoan, macul. Niki sami macul napa mboten? Kula niku sanes tiang maculan. Pas gilirane macul, semeter niku pun ngos-ngosan. Ngarit, ngos-ngosan juga. Tapi sehari, 2 hari, 3 hari, kadang sampai jam 11 itu nggak terasa haus. Kados jenengan mbok menawi sekarang. Macul wis enteng, ngarit nggih wis enteng, ngangkat barang ya wis enteng. Itu karena satu taufik dari Allah, yang kedua adalah napa? Latihan terbiasa. Maka untuk menghadapi bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan apa tadi? Perlombaan. Kita ingin berlomba. Harus banyak latihan. Harus pemanasan. Pemanasan dalam hal apa? Pemanasan untuk beribadah. Apa saja kita latih beribadah yang sifatnya fardu alias napa? Wajib. Karena amalan yang ibadahnya amalan yang paling disukai oleh Allah adalah amalan yang sifatnya wajib. Amalan yang paling dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala menika amalan ingkang fardu. Berarti sholat subuh sama sholat malam, mana yang disukai, yang lebih disukai oleh Allah? Subuh. Baca Quran semalam suntuk sama sholat subuh 2 rakaat, mana yang lebih disukai oleh Allah? Subuh. Sholat isya 4 rakaat dengan sholat taraweh pinten rakaat teng mriki? 12, 11, 13 rakaat. Mana yang lebih disukai oleh Allah? Sholat isya.
Salat salat maghrib berjamaah dengan buka puasa bersama. Mana yang lebih disukai oleh Allah? Dalam salat maghrib berjamaah, nopo buka puasa bersama? Salat maghrib berjamaah. Tapi kenapa ya? Nek onten buka puasa bersama, jamaah yang diundang 300, tapi giliran sholat maghrib menggarek 30. Berarti kualik nama badan. Kualik. Dan anehnya kotaknya do hilang. Alias terbagi secara rata. Jadi kotak-kotaknya plus orang-orangnya pada hilang. Nah, ini perlu diperhatikan. Latihan yang harus kita tekuni adalah latihan mengerjakan ibadah-ibadah yang sifatnya apa? Wajib. Berarti supados panjenengan mangke dalam perlombaan itu daya tahannya kuat. Mulai sekarang yang belum terbiasa mendatangi sholat fardu berjamaah, mulai sekarang harus latihan datang sholat berjamaah. Subuh kita mulai latih berjamaah di masjid, bangun tepat waktu, bangun sebelum waktunya nih. Bangun sebelum waktunya duhur, kita juga latih asar, latihan, kerjaan ditinggalkan dulu, kemudian pulang sejenak. Jauh Ustaz, ya resiko jenengi latihan. Kita akan berhadapan dengan bulan yang mulia. Latihan sholat asar berjamaah, latihan sholat maghrib berjamaah, terus dilatih yang fardu-fardu. Sehingga nanti giliran teng Ramadan niku stamina panjenengan kuat. Kalau stamina sudah kuat, ndak ada lagi teratak kosong. Paham maksudipun sakniki? Oh, fungsi pemanasan itu gitu. Berarti Ustaz bisa disimpulkan jamaah yang berkurang ketika Ramadan semakin bertambah, itu adalah jamaah-jamaah yang staminanya belum terlatih. Itu bahasa kita. Yang engkang boten terbiasa menjalankan ibadah sebelum bulan puasa, pasti nanti akan teklek. Alias napa? Nyeklek. Mandek di tengah jalan. Nuwun sewu. Orang bilang itu hangat-hangat titik-titik ayam. Napa Pak? Ini bukan diputus lagi loh, tak kosong ini loh. Hangat-hangat titik-titik ayam. Napa? Niku jenengan lho sing ngendika lho. Kata Bapak tadi hangat-hangat telek ayam. Orang Indonesia, bahasa Indonesia mengatakan hangat-hangat tai ayam. Non sewu, kok ada istilah hangat-hangat tai ayam itu maksudnya gimana? Pripun maksudnya? Nggih kok hangat-hangat tai ayam itu kayak napa? Karena tai ayam itu rasanya tai ayam ketika keluar pertama kali rasanya pun tahu nah. Kemebul ngeten niku. Kalau dipegang rasanya apa? Hangat. Tapi lama-lama biasa. Nah, orang yang tidak
terlatih dalam ibadah, tidak terbiasa dalam ibadah, itu nanti lama-lama awal Ramadan kebak, sampai sandal ketuker. Tapi nanti lama-lama para kiai itu bilang sofe soyo. Itu kenapa rahasianya? Rahasianya itu ada atlet karbitan. Ada orang yang beribadah tanpa latihan sebelumnya. Makanya kita haruslah latihan. Pertama yang kita latih yang wajib. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan satu amalan yang lebih aku cintai ketimbang amalan yang hukumnya wajib. Jadi sholat isya itu lebih dicintai daripada sholat tarawih. Makanya salah sebagian imam. Sholat isya cepet-cepet goro-goro gendang sholat tarawih. Salah. Harusnya karena ibadahnya pahalanya lebih besar, isyaknya lebih hati-hati daripada sholat tarawih. Yang lebih salah lagi, isya cepet, tarawih yo super. Bonate meresani sholat tarawih 100 km per jam. Sholat tarawih 200 km per jam. Sholat tarawih kecepatan cahaya. Masya Allah. Teklek gegere hilang paha. Naudzubillah min. Sholat tarawih teng mriki ngoten niku napa mboten? Temenan. Mboten benten. Nah, ini dilatih. Latihan sholat sunnah pripun? Witir. Mungkin jenengan saben malam latihan sholat napa? Witir. Cukup ditambah sholat tahajud. Niko adzan dipun adzanaken riyin, insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Sekitar 10 menit. Insyaallah. Monggo ingkang muadzin. Allahu Akbar. Satu, kita sambut dengan doa. Nggih. Doanya berikut. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku ke dalam bulan. Yang kedua, kita sambut dengan bahagia. Yang ketiga, kita sambut dengan latihan sholat, latihan puasa. Karena bulan Sya'ban ini juga salah satu bulan yang disyariatkan untuk memperbanyak puasa. Jadi kesempatan bulan Sya'ban perbanyak puasa.
Puasa, latihan puasa, apa? Selain latihan puasa, latihan baca Quran. Supados mangke wonten ing saklebeting bulan Ramadan kula lan panjenengan saged ndres. Ndres niku napa? Tadarus. Kalau perlu Sya'ban dikhatamkan bacaan Quran. Beleduge mulai disulai. Maksudnya biasanya mushaf digledhakke nganti beleduge. Mulane ngger bulan Ramadan akeh wong watuk. Jalaran suwira buka mushaf, begitu nyekel mushaf kenang bledug. Mulai bersihkan sekarang, dibaca. Sedikit, kalau nggak bisa khatam yang penting rutin mulai baca. Soalnya kalau mboten dilatih niku baca Quran, nanti juga tidak akan terbiasa. Grotal gradul maning. Biyene ya grodal gradul, ora tahu latihan grodal gradul maning. Dulunya grodal gradul, nggak pernah dilatih ya grodal gradul lagi. Ini dilatih. Supados saged napa? Khatam paling mboten ping pinten? Paling mboten ping pinten? Sepindah. Satu kali khatam. Kalau Imam Syafi'i cuma 2 kali khatam. Imam Syafi'i pinten? 2 kali khatam per hari. Jadi sehari khatam ping pinten? Ping loro tok. Berarti sebulan 60 kali khatam. Itu yang di luar sholat. Belum yang di sholat. Kalau kita kadang sebagian kita ngaku pengikut Imam Syafi'i. Tapi kok yo angel banget ya ajeng niru ibadah Imam Syafi'i. Ada yang seminggu khatam. Sekali. Nanti begitu masuk bulan Ramadan ditingkatkan lagi. Setiap hari khatam, setiap hari khatam, setiap hari khatam. Baik, berarti latihan sholat. Latihan apa malih? Baca Quran. Latihan apa? Puasa. Latihan apa malih? Sholat sunnah. Latihan sedekah. Hati niku nek ra dilatih 2000 beabot. Nggih napa mboten ibu-ibu? Hati kalau tidak dilatih 2000 beabot. Nggih napa mboten? Sing marai abot napa sih Dome? Sing marai abot dosa. Maka persiapan pertama tadi apa? Doa. Terus bahagia. Terus latihan. Ning latihan kok abot, sing marai abot niku napa? Dosa. Terakhir. Maka persiapan keempat tobat. Kita harus bertobat dari napa? Dosa. Barangkali masih ada dosa sing dadi favorit. Arep ditobati eman-eman. Lah kapan-kapan bae lah. Angger wis bosen. Dosane nek wis bosen agek napa? Tobat. Dosa itu gandoli panjenengan. Itu yang menyebabkan arep sedekah abot, ajeng maca Quran nggih abot, ajeng salat nggih rasane napa? Abot. Arep napa malih? Arep puasa nggih rasane abot. Niku sebabe dosa. Al Hasan Al Basri pernah dimintai konsultasi. Wahai Imam, saya itu suatu hari sudah kepingin banget sholat malam.
Saya sudah menyiapkan air untuk wudhu, sudah tak siapkan. Badan saya sehat. Ibaratnya orang itu kamar mandi sudah tak bikin di dalam kamar. Enggak cuma satu. Pokoknya kemana menghadap ya kamar mandi. Gitu ya. Terus badan saya sehat. Ibaratnya kolesterolnya normal. Kenapa malih? Tensi normal. Gulanya normal. Kenapa malih? Asam urate normal. Kenapa malih? Dan lain-lain ya. Normal semua. Tapi kenapa saya nggak bisa bangun? Wahai Hasan Basri, Hasan Basri. Apa kata Al-Imam Al-Hasan Basri? Dzunubuk, dosamu iku lho qayadatka, yang membuat kamu terbelenggu. Jadi kalau mau berangkat ke masjid kok abot, hati-hati. Kemungkinan ada dosa yang gandoli kita. Mau baca Quran baru A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Bola balik angobre. Itu kemungkinan apa? Dosa. Berarti supaya ibadah-ibadah di bulan Ramadan nanti ringan, caranya apa? Tobat. Tobat itu dosa kita kepada siapa? Allah, dan dosa sesama manusia. Ramadan ini kelingan banget. Sandalin ustate taksi. Ustadznya keluar pengajian dong. Ada apa Ustaz? Sandal saya kayaknya ada yang pinjam. Oh, ada yang pinjam. Setahun ora ketemu. Ora dibalik-balik. Saatnya tobat. Supaya nama Ramadan kita ringan. Anu ngerasani tanggane. Ya minta pangapura. Mohon maaf. Kalau isi le ngerasani wis tekan tanggane. Tapi kalau belum sampai tetangganya, jangan datang terus bilang, aku biyen ngerasaniku. Saya dulu menggibahi panjenengan. Tidak perlu seperti itu. Karena bisa-bisa teman kita malah napa? Marah. Oh, kamu toh di depan bermulut manis, di belakang kayak buaya bermulut singa. Apa buaya bermulut singa itu? Pokoknya menjelek. Ternyata kamu toh yang selama itu. Tidak perlu. Kalau memang berita belum sampai, cukup bagaimana? Kita doakan orang tersebut sampai kita merasa doa tersebut melebihi ghibah kita. Yang pertama. Yang kedua, sebutkan kebaikan-kebaikan tetangga, teman yang kita gibai, di majelis kita menggibai dia. Kita puji-puji dia. Kita sebutkan kebaikannya. Supaya badan kita enteng. Ternyata dosa itu gandoli apa? Gandoli awak. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini terakhir. Angger ngantuk berarti orang sing gandoli. Ustadz ono bae. Ustadz ngantuk ya Ustadz. Berarti Ustadz digandoli loh. Astagfirullah. Ya, kita sama-sama kemungkinan digandoli dosa. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, suatu saat saya pernah terhalang tidak bisa melakukan sholat malam 5 bulan. Berapa? 5 bulan ora bisa sholat
bengi. Tidak bisa sholat malam. Karena aku pernah melakukan satu dosa. Berapa dosa, Bu? Mbak? Satu dosa, sholat malam 5 bulan tidak bisa. Sehingga murid-muridnya bertanya, memangnya dosa apa wahai Sufyan? Kok bisa 5 bulan gandoli sampai nggak bisa sholat? Kata Sufyan Ats-Tsauri, suatu saat saya masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba di dalam masjid saya melihat seseorang di pojok masjid lagi nangis. Ya. Apa kata diriku? Maka aku berkata dalam hati, orang ini pasti lagi pamer, riak, batin. Batin Allah nopo batin saya? Batine Allah nopo batin saya? Allah. Batin Allah menggandoli, menghalangi Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri sampai nggak bisa sholat malam 5 bulan. Batin Allah. Berapa kali? Ibu-ibu sudah berapa kali batin Allah pada hari? Bapak-bapak sudah berapa kali batin Allah pada hari? Ustadz sudah berapa kali batin Allah pada hari ini? Itu cuma batin Allah. Maka kita harus doa, bahagia, persiapan dengan latihan, dan yang keempat, apa? Perbanyak taubat. Supaya badan ini ku enteng untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Demikian persiapan yang harus kita siapkan menjelang datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi keberadaan kita di bulan Ramadan tersebut. Kita bisa mengisinya dengan kebaikan, mengisinya dengan ketaatan, menghindarkan dari segala macam keburukan. Allahumma amin. Demikian mulai makatan yang sangat kuraturakan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.